Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita doa dulu. Salah satu pimpin doa. Oke, Redian, silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan kelas hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Kudus. Selamat pagi ada kehadiran untuk mengucapkan bersyukur terima kasih atas kehadiran di malam dan kemudian kami dan kondisi tubuh yang sehat dan sebetulnya kami akan memulai kegiatan kehadiran kami pada pagi hari ini. Kami memberkati dari awal permintaannya dan apapun kami pelajari dari teman-teman kami juga berdoa untuk kami yang memberikan pembelajaran Tuhan kami doa supaya kita kebijaksanaan dan tentunya dia untuk dapat mampu menyampaikan mungkin dan baik. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang kita. Terima kasih, Redian. Oke, baik teman-teman. Kita di pertemuan ke-14 ya. Berarti ini satu pertemuan sebelum UAS. Materi kita yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah memahami potensi ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0. Nah, ini sangat penting sekali kita di bidang pendidikan ekonomi gitu ya. Kita harus tahu juga kondisi bagaimana ekonomi Indonesia berkembang. Salah satunya di bidang ekonomi kreatif gitu ya. Jadi nanti teman-teman saya harapkan bisa memahami ya dan mendeskripsikan. Jadi nanti di pertengahan pembelajaran Pak Nuk akan berikan satu tugas untuk membuat sebuah perencanaan bisnis ya di tema ini gitu ya. Jadi ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0. Jadi apa peluang dan potensi usahanya? Nanti pakai bisnis Canva gitu ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa absen dulu. Pak Nuk sudah siapkan presensinya di Evelyn ya. Silahkan absen dulu. Oke, sebelum masuk lebih dalam ya, Pak Nuk pengen tahu dulu ya, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan saat mendengar kata revolusi industri 4.0. Satu kata saja. Coba teman-teman kirim di Mentimeter ya. Coba sebentar. Kira-kira apa yang terbesit di benak teman-teman saat mendengar kata revolusi industri 4.0? Ya, digital. Oke. Teknologi, ya. Kemajuan, oke. Transformasi, distribusi, konsumsi. Wah, ini bagus ini mesti ya. Konsumsi ya. Kemajuan, oke. Canggih, apalagi. Oke, perubahan. Ya. Oke, sambil nunggu ya, Pak Nuk coba tanya dulu. Ke Safira mungkin. Apa Safira pendapatnya? Itu kan memajukan data digital kan, jadi dalam revolusi industri 4.0 itu semuanya sudah digital pakai teknologi berkomunikasi sehingga seluruh aktivitas bisnis itu bisa dijalankan dengan mudah gitu. Benar ya. Coba ke Mas Bagus. Apa Mas Bagus? Pendapat Mas? Kalau dari saya itu kemajuan Pak, karena kan di revolusi industri 4.0 itu teknologi sangat berkembang pesat Pak. Kita bisa melihat banyak kegiatan digital yang ada di sekitar kita. Oke, ya. Pas sekali ya teman-teman ya. Nah, ini sangat variatif sekali. Ya, saya senang ya lihatnya ya. Jadi hampir semua benar ya. Jadi ada kemajuan, perkembangan, transformasi, inovasi, digitalisasi, teknologi, kecanggihan, dan apa ini, distribusi ya, kemajuan. Nah, ini memang terjadi teman-teman. Jadi kalau kita ingat ya, revolusi industri itu berkembang ya dari
1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Nah, ini kita perlu pahami dulu. Coba saya masuk ke breakdown ke sejarah. Jadi sejarahnya itu kurang lebih perkembangannya seperti ini ya. Jadi revolusi 1.0 itu fokus di penemuan mesin uap dulu ya. Sehingga banyak industri yang mulai berkembang gitu ya. Itu di sekitar tahun 1760 sampai 1840. Lalu ditemukan tenaga listrik. Sehingga banyak sekali inovasi di bidang industri ya, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut revolusi industri 2.0. Nah, itu sekitar 1870-an ya, hampir sampai 1970-an. Nah, baru di revolusi industri 3.0 ini ada gebrakan yang sangat signifikan, teman-teman, di mana mesin dan teknologi semakin berkembang sehingga terjadi otomatisasi. Nah, yang menjadi diskusi yang sangat menarik adalah di fase ini banyak tenaga administratif yang digantikan. Jadi dampak negatifnya adalah justru di sini pengangguran, gitu ya. Tetapi dampak positifnya ada efisiensi dan efektivitas kerja yang meningkat di industri. Nah, sekarang di revolusi industri 4.0 kita sudah fokus pada teknologi pintar ya. Jadi banyak sekali inovasi yang kita bersama rasakan gitu ya. Big data, kemudian otomatisasi itu sudah berkembang menjadi kita yang mengendalikan dan masih banyak lagi. Nah, ini era sekarang ini. Bahkan saat ini Jepang sudah mengklaim ya, mereka sebut society revolusi industri 5.0, di mana semua pusatnya di manusia, gitu ya, teknologi. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik sekali. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Jadi revolusi industri itu bisa dikatakan sebagai sebuah fase perkembangan. Nah, kalau kita fokus di 4.0, ditandai dengan integrasi teknologi digital dan otomasi ke dalam sektor industri, bahkan ke kehidupan kita masing-masing, gitu ya. Nah, ini ada sudah di luar ini, teman-teman ya, di luar gambaran kita secara umum ya. Nah, kita sudah ada bidang cyber security, di mana kalau dulu keamanan itu yang dipikirkan sudah yang baru, yang konvensional. Nah, sekarang sudah cyber security, bagaimana teknologi itu keamanan datanya secara digital sudah dipikirkan. Jadi akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di bidang itu, gitu ya. Kemudian cloud computing, gitu ya. Teman-teman simpan tugas, simpan data sekarang udah nggak pakai flash disk, gitu ya. Kita sudah pakai Google Drive, gitu ya, atau iCloud, gitu ya. iPhone ada apa itu penyimpanannya kalau di iPhone? Nah, itu ya, iCloud ya namanya ya. Nah, kemudian integration ya, maksudnya semua berintegrasi. Nah, makanya dari integration ini salah satu embrio untuk 5.0 ya, yang diklaim Jepang itu. Nah, kalau dulu dari user to machine, jadi bagaimana manusia itu menggerakkan mesin, sekarang bisa machine to machine. Jadi mesin dikendalikan juga dengan mesin, gitu. Kemudian ada 3D printing ya. Wah, ini luar biasa ya, teman-teman. Kalau kita cetak itu biasanya hanya satu layar, ini sekarang 3 dimensi, gitu ya. Wah, teknologinya berkembang. Robotik, kemudian big data, Internet of Things ya, artificial intelligence, sampai pada augmented reality. Nah, saat ini di Bapak Ibu dosen, gitu ya, Bapak Ibu dosen, augmented reality sama virtual reality ini sangat tren sekali saat ini. Banyak riset-riset yang arahnya ke sana, gitu ya. Nah, ini adalah revolusi industri 4.0. Lalu bidangnya apa saja? Nah, ini karena kita berbicaranya ekonomi kreatif ya, kita coba mengingat dulu, gitu ya, bidang-bidang yang ada di dalam ekonomi kreatif. Nah, ini ya, ini hanya sekedar mengingat saja, teman-teman ya. Ada aplikasi ya. Jadi kalau teman-teman kita di teknologi, karena kita di jurusan pendidikan, nah mereka diuntungkan karena
aplikasi ini masuk bidang ekonomi kreatif, kemudian arsitektur, ya, desain komunikasi visual juga sama ya, kita punya juga di UKSW, desain produk, desain interior, ya, ini bidang-bidang kita di ekonomi kreatif ya, fotografi, musik ya, kriya, kuliner, fashion ya, penerbitan, film, animasi, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, dan TV serta radio. Nah, ini adalah bidang-bidang dalam ekonomi kreatif. Nah, efeknya apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ada kurang lebih 4 efek yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama adalah perkembangan platform dan teknologi inovasi untuk perdagangan elektronik. Nah, kita berkaca saja ya, misalnya di kampus ya, semua kafe sudah pakai pembayarannya pakai sistem apa? QRIS ya, itu salah satu contoh dari e-commerce gitu ya. Kemudian ada peluang kolaborasi antar pelaku. Jadi bidang-bidang tadi, industri kreatif tadi itu bisa saling berkolaborasi gitu ya. Nah, misalnya saja ini ya, teman-teman. Kuliner ini bisa saat ini mungkin bisa berkolaborasi dengan video. Nah, kita lihat sekarang ya, konten-konten kreator itu banyak yang sudah banyak konten tentang kuliner gitu ya. Nah, ini bisa berkolaborasi atau kolaborasi yang lain banyak sekali. Oh ya, baru datang ya? Oke ya, silakan duduk. Besok jangan diulangi ya, Mas Victor sama Mas Angga. Oke, lanjut ya teman-teman ya, tetap fokus ya. Oke. Lalu inovasinya apa? Nah, ini teman-teman, khusus di beberapa bidang ya, seni, desain, musik, film, industri kreatif itu mulai bertransformasi ya dengan adanya revolusi industri saat ini. Seni itu sekarang sudah semuanya sudah beralih ke YouTube rata-rata ya. Banyak pendapatan utama para seniman itu yang justru didapat dari dunia digital gitu ya. Nah, ini perlu kita pahami juga. Desain tadi ada satu karya ya, 3D printing, nah, itu salah satunya di desain. Musik juga sama. Beberapa waktu yang lalu heboh sekali itu misalnya studi kasus contoh debat ya antara Ahmad Dhani sama siapa itu yang mengklaim karya Once ya. Nah, itu juga bidangnya musik juga gitu. Karena musik itu sangat riskan sekali teman-teman ya. Kalau tidak di hak kekayaan intelektualnya tidak dikelola juga akan diklaim orang lain gitu. Dan masih banyak lagi. Lalu efek yang keempat adalah penggunaan teknologi untuk peningkatan efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran. Itu jelas sekali. Nah, dengan revolusi industri 4.0 dan aktivitasnya gitu ya, produksi lebih cepat. Nah, distribusi juga sama. Sekarang bayangkan ya, hampir semua perusahaan itu pasti punya kerjasama dengan industri pengiriman barang gitu ya. Banyak sekali bermunculan. Mungkin dulu kita hanya kenal kantor pos ya, sekarang udah skema digital ini ya, Shopee aja udah punya pengiriman sendiri gitu ya, punya gudang-gudangnya sendiri di setiap pos itu. Dan dengan teknologi yang canggih, akses pelacakan pengiriman juga bisa juga gitu. Apalagi pemasaran teman-teman ya, pemasaran semua bidang usaha akan terbantu sekali di era sekarang gitu. Nah, ya kira-kira kalau Pak Nuk boleh petakan ya, ini yang paling tinggi dampaknya ya di sini teman-teman ya. Ada aplikasi ya, desain komunikasi visual, kemudian desain produk gitu ya. Penerbitan juga ada, film ya, periklanan, permainan interaktif. Nah, mungkin pertanyaannya ini kan bukan bidang kita Bapak. Nah, kenapa harus dibahas ya? Kita perlu paham ya, karena kita di posisi ekonomi itu harus memahami bentuk-bentuk usaha seperti ini. Nah, aplikasi itu luar biasa teman-teman ya. Hampir semua
disiplin ilmu itu butuh aplikasi gitu ya. Apalagi kita bisnis ya. Kemudian hal-hal yang lain juga sama. Nah, ini yang menurut Pak Nuk akan signifikan pertumbuhannya gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini potensi yang mungkin muncul. Nah, ini ada pertumbuhan industri konten digital gitu ya. Games gitu ya, aplikasi seluler ya. Kemudian dalam sektor periklanan digital ya. Ini juga sama. Luar biasa. Iklan itu sekarang perkembangannya berbeda, teman-teman. Nah, daripada pesan MMT sedemikian, nah, kita sudah punya apa namanya teman-teman, di depan itu layar yang gede itu. Nah, ada yang tahu namanya itu ya. Nah, itu sudah tidak usah banyak pengeluaran sekarang ya, tinggal kasih file aja bisa ditayangkan ya. Nah, itu contohnya. Kemudian analitik data ini juga penting sekali, karena sekarang data itu tersedia secara digital dan berbentuk soft file ya, jadi analitik data itu sangat penting. Kemudian juga pemasaran berbasis teknologi. Yang ketiga, teknologi pembuat personalisasi. Nah, seperti 3D printing ya, tadi sudah Pak Nuk sampaikan juga di awal. Kemudian pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan ya, virtual reality, augmented reality. Nah, kalau mahasiswa sukanya apa biasanya kalau ngerjain tugas? Pakai apa, teman-teman? Nah, ChatGPT. Nah, itu salah satu kecerdasan buatan ya. Nah, walaupun kadang di aspek tertentu tidak boleh ya kita secara akademis gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi potensi-potensi inilah yang kemungkinan akan berkembang, teman-teman, termasuk juga di Indonesia. Nah, makanya kita sudah mulai bersiap. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan agar semuanya berjalan lancar gitu. Nah, tantangannya apa, Pak? Kalau kita mau fokus misalnya membuka usaha di bidang aircraft ya, di revolusi industri saat ini gitu ya. Yang perlu kita waspadai adalah persaingan global. Nah, ada yang bawa ballpoint? Ada ya. Nah, kasus sederhana saja, ballpoint pilot ya, tahu ya teman-teman ya. Nah, itu aja kita itu impor dari Jepang. Nah, itu made in Japan gitu. Nah, sehingga apalagi di era saat ini tidak perlu kita datang ke luar negeri. Sekarang sudah skema ekspor impor itu sudah sangat tinggi sekali. Kemudian adaptasi yang cepat ya, mau tidak mau harus dikuasai ya, segala bentuk ilmunya gitu. Sekarang banyak sekali gitu ya, teknologinya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, bayangkan ibu-ibu pedagang baju ya, sekarang itu live TikTok ya teman-teman, untuk memasarkan produknya itu real itu ya. Nah, makanya mahasiswa kalau mau punya usaha ya enggak usah malu-malu gitu ya. Nah, bagaimana kita yang punya basic ilmu lebih tinggi di akademik ya harus bisa gitu ya. Jangan kalah sama ibu-ibu pedagang ya. Yang ketiga adalah plagiasi. Nah, itu seperti kasus Dewa 19 ya, tentang apa namanya dinamika lagu itu ya. Nah, siapa yang mencipta, siapa yang mempopulerkan. Nah, itu lagu contohnya, atau karya-karya yang lain gitu. Kemudian yang paling penting juga ketersediaan infrastruktur. Nah, ini banyak perannya, bisa pemerintah ya, bisa juga perusahaan itu sendiri atau teman-teman yang mengembangkan bidang ekonomi kreatifnya itu juga punya peran gitu ya. Kalau pemerintah tidak support, misalnya sekarang dah era internet tapi jaringan di Getasan tempatnya Mas Victor hanya ada jaringan apa, Mas, yang kuat di Getasan ya. Nah, misalnya hanya Telkomsel gitu ya. Nah, Telkomsel ya. Nah, atau di daerah terpencil masih susah jaringan internetnya. Nah, ini tidak support juga ya. Sehingga infrastruktur penting gitu. Nah, kita sekarang masuk di diskusi dulu sebelum Pak Nuk akan berikan penugasan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Cinta dulu ya. Kira-kira apa saja ya Pak yang kebijakan pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan
kebutuhan di era revolusi industri 4.0. Oke, ya menarik ya. Satu-satu dulu ya, Pak Nuk coba jawab. Nah benar teman-teman, jadi selain Pak Nuk sebutkan infrastruktur tadi ya, mungkin internet dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah skema pembiayaan, gitu ya. Jadi modal itu sangat penting, ya. Apalagi di ekonomi industri, ekonomi kreatif ya. Jadi modal itu sangat penting. Makanya banyak skema pembiayaan usaha yang juga kadang-kadang disediakan pemerintah. Contohnya kur usaha gitu ya, kur usaha. Pernah pinjam teman-teman? Ada yang belum ya? Nah, mungkin bapak atau ibunya ya. Nah itu salah satu kebijakan pemerintah yang membantu. Nah contoh lain kalau produknya itu tentang kearifan lokal, itu kalau kita ngomong perdagangan internasional, pembatasan impor itu juga penting. Ya, di mana barang-barang yang masuk di luar negeri, ya, kalau itu kaitannya dengan penguatan produk lokal juga harus dibatasi. Nah itu contoh-contoh ya, contoh dari kebijakan pemerintah gitu ya. Itu ya. Nah, ya bisa dipahami. Ada lagi? Tapi oke. Apa nak? Sebagian teknologi kan banyak itu ide kita bakal muncul orang. Dan salah satu caranya agar tidak usaha itu tuh enggak ide kita dan usaha kita enggak diambil orang lain bagaimana Pak? Oke, baik. Nah, jadi teman-teman kita punya istilahnya di negara kita sudah punya lembaga untuk mengurusi hak kekayaan intelektual, gitu ya. Nah, Dirjen Haki namanya. Nah, ini jadi teman-teman bisa juga ya. Kalau punya ide, punya produk, nah kita harus hakikan dulu ya, biar tidak dicuri. Nah, kekuatannya apa? Satu lembar HKI ya, itu kalau dilanggar itu dendanya hampir sekian ratus juta. Nah, ini Pak Nuk contohkan ya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini waktu itu yang mengembangkan teman-teman dosen tentang ini sistem arsip elektronik. Nah, jadi kalau ini sudah punya ini, itu berlaku sampai 50 tahun biasanya. Nah, dan kalau dilanggar, lumayan ini ya. Kalau ada yang plagiasi itu dendanya 1 M bisa lebih ya. Coba kita cari punya Pak Nuk ya. Hak Cipta. Nah, ini. Nah, sistem arsip elektronik berbasis web. Nah, makanya aplikasi ya di bidang aircraft tadi luar biasa. Nah, ini. Nah, ini Pak Nuk di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya. Gitu ya, Nok. Sudah dipahami ya. Oke, ada lagi, teman-teman? Oke, Regia, silakan. Berkaitan dengan background kita saat ini sebagai seorang yang akan berkecimpung di dunia pendidikan, menjadi seorang guru seperti itu, Pak. Bagaimana peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki lapangan kerja di dunia industri kreatif begitu? Oke, ya, benar teman-teman. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita ngomong ekonomi kreatif itu memang awalnya dari ide. Gitu ya. Nah, kalau kita seorang guru, nah peran kita adalah memotivasi. Gitu ya. Nah, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, ya. Pembatasan atau hal-hal yang mungkin dulu dianggap tidak memungkinkan dianggap bisa. Nah, misalnya saja kita jualan makanan saja yang kreatif gitu ya, ditaruh di kantin bisa. Nah, jadi caranya apa? Cari dulu idenya, ya, cari dulu ide. Kalau kita sebagai guru ya, dorong siswa untuk menemukan ide. Nah, setelah ide itu ditemukan, dibuat rancangannya yang bagus. Jangan sampai ide ini warnanya biasa-biasa saja. Nah, teman-teman, saya rasa materinya sudah cukup banyak Pak Nuk sampaikan. Sekarang kita masuk ke penugasan. Nah, kita mau cari ide. Nah, silahkan, saya mengajak teman-teman berpikir. Peluang ekonomi kreatif ya, di era revolusi industri 4.0 menurut teman-teman ya, menurut teman-teman. Kemudian dibuat pakai konsep rancangan bisnis melalui bisnis model Canva. Pernah ya teman-teman ya? Bisa ya? Nah, nanti silahkan pakai aplikasi Canva atau yang lainnya juga boleh. Kemudian nanti setelah selesai kita presentasi satu-satu.
pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator sekalian sebagai menjelaskan materi. Nah, ini hasil dari diskusi tadi. Jadi di sini kami tuh ada the business model Kanvas, yaitu Jarum. Di sini tuh Jarum itu jajanan rumah. Yang pertama dalam bisnis model Kanvas itu ada customer segment. Jadi tujuan dari awal ini adalah pembentukan siapa yang ingin kita tuju dari usaha, yaitu konsumennya itu yang pertama mahasiswa, kedua ibu rumah tangga, pelajar, pegawai kantor, dan atlet. Kenapa milih 5 segmen ini? Karena yang berpotensi suka jajan tuh mereka ini. Ini udah dipilih dan banyak dapatnya hasil mereka berlima ini. Maksudnya segmennya. Terus kita masuk lagi ke value proposition, itu ada 6. Jarum itu terlebih dahulu itu menjual yang kayak amplang. Amplang itu yang diolah dari ikan, terus banyak jenisnya dari pedas, asin, gurih, sama ada toppingnya juga. Nah, terus untuk tersedianya berbagai varian yaitu ada asin, pedas, gurih, manis, ada pahit juga, tergantung dari sukanya apa. Terus lanjut ada menggunakan merek yang mudah diingat, yaitu amplang. Amplang itu sekalian nama sama merek juga, gitu. Terus halal. Halal ini terbuat dari ikan ya, amplang itu teman-teman terbuat dari ikan. Jadi udah halal. Kita lanjut ke revenue stream, yaitu ada 3 keuntungan menjual produk amplang. Yang pertama, varian rasanya banyak ya guys, banyak. Terus keuntungan produk amplang itu rasanya tuh bisa sesuai sama requestnya teman-teman. Mau pedas, mau toppingnya ditambahin balado atau cabai hidup itu bisa. Maksudnya cabai hidup tuh cabai yang benar-benar bukan balado ya. Terus lanjut, keuntungan penjualan amplang dengan level kepedasan tingkat tinggi itu banyak dibeli teman-teman. Jadi orang konsumen tuh lebih memilih produknya yang pedas ketimbang yang asin gurih kayak gitu. Jadi structure itu ada 5 ya guys. Pertama itu bahan pokok produk, jadi kami harus mengeluarkan biaya. Kuota internet karena kami menjualnya di sosial media, jadi butuh kuota internet. Terus biaya kemasan juga butuh, kayak packaging, kirim ke Shopee dan lain-lainnya. Itu kan ke JNT itu kan butuh packaging, bubble wrap dan lain sebagainya. Terus biaya pembuatan produk juga butuh juga biaya. Terus ada biaya promosi juga. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semua dan juga Pak. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan bersama-sama mengetahui analisis dari BMC atas ide atau gagasan yang kelompok kami ciptakan. Seperti yang sudah tertera di layar, ide atau gagasan yang sudah kami ciptakan itu adalah sebuah aplikasi mobile atau mobile apps bernama HiCoach dengan tagline Easy Access to Going Concern. Nah, kita masuk ke penjelasan tentang aplikasi HiCoach terlebih dahulu. Aplikasi HiCoach adalah aplikasi mobile yang secara khusus dirancang di smartphone. Kemudian, aplikasi HiCoach ini didesain untuk mempertemukan para pebisnis UMKM dengan para ahli bisnis, seperti desainer UI UX, kemudian ada manajer bisnis, marketing, dan berbagai ahli lainnya untuk dapat berkonsultasi terkait bisnis UMKM yang sedang dijalankan maupun akan dijalankan. Kita masuk ke BMC dari HiCoach. Untuk yang key partners, mohon dibacakan kita. Oke, untuk key partners kita sendiri, yang pertama ada perorangan atau ahli bisnis. Yang kedua ada lembaga swasta konsul bisnis. Yang ketiga ada lembaga pemerintahan. Yang keempat programmer. Yang kelima, yang terakhir ada Google. Baik, untuk penjelasan dari key partners ini sendiri, karena kami menggunakan jasa juga dari para ahli bisnis, maka kami memasukkan ahli bisnis sebagai key partners. Dan selanjutnya yang paling penting adalah programmer, karena di sini kami basicnya itu adalah di bidang bisnisnya sendiri. Selanjutnya ada key activities. Untuk key activitiesnya sendiri ini ada penawaran jasa konsultasi yang tentunya itu dilakukan oleh mentor atau coach. Kemudian ada pengiklanan produk dan jasa, itu juga bisa dilakukan oleh coach maupun si pebisnis UMKM-nya. Karena kita basicnya adalah aplikasi, jadi kita sangat membutuhkan media sosial dan juga infrastruktur teknologi. Selanjutnya, untuk value proposition.
untuk value proposition dari bisnis aplikasi HiCoach ini adalah untuk pengguna atau untuk pebisnis UMKM-nya itu tentunya memperoleh kesempatan untuk mengiklankan bisnis mereka dan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan asistensi bisnis personal. Baik, untuk revenue stream sendiri ada 3 revenue stream yang akan diterima oleh HiCoach. Yang pertama adalah penerimaan dari potongan pembayaran jasa. Kemudian HiCoach juga menerima pendapatan dari iklan. Kemudian juga ada penerimaan dari unduhan dari Play Store seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Best regard, HiCoach. Baik, selamat pagi Pak Nuh dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang telah dibuat. Jadi secara gambaran umumnya itu ini produk minuman dan makanan yang diolah dari buah pisang gitu. Nah, di sini yang pertama ada key partner atau mitra utama. Di customer relationship atau hubungan pelanggan itu kami berusaha membangun hubungan dengan pelanggan dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, juga mempertahankan pelanggan lama, serta kami juga nantinya akan menawarkan produk inovasi baru kepada pelanggan-pelanggan kami. Nah, di sini kami menggunakan foto katalog produk yang nantinya akan diupload di sosial media kami, bisa Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya, serta buku menu, sehingga nanti para pelanggan itu bisa dengan mudah melihat produk apa saja sih yang kita tawarkan kepada mereka. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami mungkin. Nah, itu materinya hari ini cukup sekian. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya sudah mencatat beberapa dari penjelasan Bapak terkait kayak pengertian revolusi, terus bidang-bidangnya itu dari saya itu menyimpulkan bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini di era revolusi 4.0 ini perlu dukungan baik dari sektor swasta, pemerintah itu perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif begitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bagus. Baik, saya rasa itu saya cukupkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.